Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagja Channel, channel kesayangan kalian semua. Oke guys, udah sekian lama saya nggak upload video ya guys ya. Mungkin udah hampir 1 bulan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan lanjutkan untuk pembahasan bangunan. Saya akan sedikit mengasih rumus cara menghitung RAB dengan mudah dan benar ya. Pengen tahu gimana caranya? Yuk tetap stay tune di Bagja Channel. Harus ikuti sampai selesai ya, biar nggak salah paham. Yuk, sekui, enjoy. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya di like jika kalian suka, di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian jika ilmu ini bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe. Jangan di skip ya iklannya. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk menghitung RAB, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu harus ada gambar. Gambar adalah objek yang harus kita hitung. Bisa dibilang ketika nggak ada objek kita nggak bisa menghitungnya. Ya, jadi harus ada objeknya dulu yang akan kita hitung. Nah, di sini saya akan mencontohkan salah satu objek yaitu pondasi ya dalam sebuah bangunan ya. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Nah, untuk pondasi itu sendiri kita ambil yang umum aja. Jadi setelah ada gambarnya, kemudian kita bikin formatnya ya untuk menghitungnya. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada data hitung ya. Data hitung itu sendiri dibuat untuk memudahkan kita mengelompokkan item-item pekerjaan yang akan kita hitung. Nah, di sini bisa dilihat yang saya blok warna merah. Yang saya blok warna merah ini adalah pekerjaan pondasi. Oh sorry, hurufnya nggak kelihatan karena hurufnya warna merah semua. Dan saya blok warna merah jadi nggak kelihatan ya, sorry ya guys. Nah, ini untuk pekerjaan fondasi. Di sini ada panjang, lebar, tinggi, jumlah unit, luas dan sebagainya. Nah, kita tinggal masukkan panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa gitu kan. Untuk cara menghitungnya di video-video yang lalu saya udah jelaskan cara menghitung fondasi. Nah, kita tinggal aplikasikan ke sini ya, ke cara menghitungnya di RAB ini ya. Nah, ketika sudah kita masukkan dan menemukan hasilnya, contoh kecil di sini adalah 9,42 meter kubik untuk pekerjaan fondasi. Nah, untuk selanjutnya setelah kita dapatkan data hitung itu berarti ini udah global ya, satu bangunan rumah ataupun apa itu, intinya yang penting ini pekerjaan fondasi dalam artian satu pekerjaan. Misalkan pekerjaan pembangunan rumah berarti ini fondasinya membutuhkan 9,42 meter kubik. Nah, kita kunci. Dan untuk menghitung ya, untuk menghitungnya kita harus hitung dulu per meter kubiknya. Setelah tadi kita hitung, kita bisa langsung ke selanjutnya ya. Setelah sudah dihasilkan data hitungnya, kita beranjak ke penentuan upah pekerja seperti ini. Nah, untuk upah pekerja ini kita bisa dibilang survei dengan harga yang ada. Nah, ini mungkin masih harga-harga lama ya. Ini hanya sebagai contoh. Untuk upah di sini bisa kalian masukkan sesuai harga di daerah kalian masing-masing. Nah, bisa dibikin format seperti ini, ada jenis pekerjaannya ya, jenis pekerja bangunan, dari pekerja, tukang gali, sampai mandor, sampai kepala tukang dan sebagainya. Ketika sudah dimasukkan, kalian masukkan harga per satu orangnya itu satu orang itu kan dalam artian HOK ya, harian orang kerja. Jadi dalam satu hari yaitu biasanya efektifnya 8 jam dihargai dengan segitu. Itu bisa ditentukan sesuai daerah masing-masing. Setelah kalian mendapatkan harga satuan upah, kalian bisa langsung membuat atau survei yang namanya harga bahan. Jadi harga bahan di sini bisa kalian lihat contohnya seperti ini. Nah, harga satuan bahan ini saya dapatkan dari
Dinas Cipta Karya ya. Dari Dinas Cipta Karya. Nah, ini harganya bisa kalian lihat dari pasir, sirtu, pasir pasang, pasir beton dan sebagainya ada di sini. Nah, kemudian kalian bisa lihat ke samping kanan. Di sini ada harga plus PPN 10% dan harga non PPN. Nah, untuk non PPN ini bisa dibilang harga apa adanya ya. Harga apa adanya setelah PPN 10%. PPN itu pajak pertambahan nilai. Dihasilkan jadi seperti yang ada di sampingnya itu. Sehingga ketika kalian menggunakan menghitung RAB, jika ada PPN-nya, kalian tinggal tambahkan PPN-nya berapa persen gitu. Kalau tidak ya kalian bikin yang realnya ada, realnya aja ya, segitu misalkan. Kalian bisa masukkan ketika sudah harga ini. Nah, ketika sudah kalian sudah menemukan harga upah, harga bahan, kalian bisa langsung ke analisa. Nah, untuk analisa itu sendiri bisa kalian lihat seperti ini contohnya. Nah, ini saya dapat analisa dari Cipta Karya, masih satu lingkup yang tadi itu. Di sini ada kodenya. Kodenya biasanya kalau dari dinas itu pasti ada kode. Nah, ini kodenya. Kemudian ini untuk pemasangan 1 meter kubik pondasi batu belah campuran 1 SP 6 PP. SP itu semen Portland ya. Dan PP itu pasir pasang. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Kalian bisa lihat, jadi analisa itu kombinasi antara harga bahan dan upah. Ya, bisa dilihat di sini untuk mengerjakan pondasi itu ada batu belah, ada semen dan ada pasir. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada koefisien ya di sebelah untuk bahan ini koefisiennya ini biasanya udah ada dari sananya, misalkan dari Dinas Cipta Karya koefisiennya segini, dan misalkan dari konsultan segini. Ini contohnya batu belah untuk mengerjakan 1 meter kubik itu ya 1,2 meter kubik ya, 1,2000 itu dianggapnya 1,2 meter kubik, dan semen Portland itu 1,17 kilo ya, atau kurang lebih 2 sak dan sebagainya sampai yang ke bawah. Itu biasanya sudah baku, ditentukan dari mana analisa itu berasal, misalkan dari dinas atau dari konsultan, itu sudah ditentukan dari sananya. Nah, kemudian setelah itu kalian tinggal masukkan harga yang tadi tercantum di depan yang sudah saya jelaskan. Kalian bisa masukkan dan ketemulah hasilnya. Jadi setelah ditotal itu ketemu harga bahan plus pekerja yaitu 641.335 ya. Segitu ya. Ini udah plus PPN. Karena dari tadi awal itu harganya udah plus PPN. Jadi untuk mengerjakan 1 meter kubik pondasi itu memakan anggaran 641.335,80 rupiah. Nah, bisa dimengerti ya. Setelah dapat analisanya ini, kita lanjut ke yang namanya analisa harga satuan pekerjaan. Ya, harga satuan pekerjaan. Jadi dikelompokkan dari galian, dari pondasi dan sebagainya. Itu nanti ketemu per item pekerjaannya. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Harga satuan pekerjaan dari nomor analisnya A02.01 itu penggalian 1 meter kubik. Nah, ini dikelompokkan nanti nih. Bisa dilihat di yang di blok kuning itu pemasangan 1 meter kubik pondasi batu belah campuran 1:6. Nah, harga jumlahnya ini kan sama dengan yang tadi dianalis. Nah, nanti dari nominal ini yang nantinya akan kita masukkan ke RAB.
Oke, untuk harga satuan pekerjaan saya rasa teman-teman pasti udah mengerti karena ini didapat dari analisa yang tadi dibuat. Nah, kalian untuk analisa yang tadi itu bisa mengikuti dan hasilnya bisa diinput ke sini. Lanjut. Nah, setelah ini beres, kemudian langsung saja kita ke RAB ya. Nah, RAB rencana anggaran biaya di sini setelah kita menemukan harga satuan pekerjaannya, kalian bisa masukkan item-item pekerjaannya di sini. Bisa dilihat di layar. Nah, itu di situ ada yang saya blok kuning, pasangan batu 1:6. Ini pondasi ya, bisa dibilang pondasi. Karena di sini ada poin 3 pekerjaan beton dan pasangan. Di sini pasangan batu 1:6. Itu volumenya seperti yang tadi di data hitung dan harga satuannya itu yang tadi harga satuan pekerjaannya. Nah, jadi untuk di rencana anggaran biaya itu dihasilkan dari volume itu yang didapat dari data hitung yang tadi awal dikalikan harga satuan pekerjaan sehingga ketemulah nominal keseluruhannya. Nah, ini bisa diikuti dengan item-item pekerjaan yang lain gitu ya. Pasti dong kawan-kawan udah tahu kan, udah mengerti kan, udah paham? Oke, lanjut. Setelah ini kita bisa masuk ke yang namanya rencana anggaran pelaksanaan. Ini nggak jauh beda dengan tadi dianalisa. Namun di sini dikelompokkan tanpa sekat dan di sini bisa dibilang untuk volumenya itu langsung ketemu secara keseluruhan ya. Kalau tadi kan dianalisa harga satuannya itu per 1 meter kubik. Nah, di sini ini udah keseluruhan pekerjaan. Bisa dilihat batu belah itu 11,30 meter kubik, semen Portland 1102,14 kg. Ini udah keseluruhan dikalikan sehingga ketemu 6.041 sekian. Itu sesuai dengan yang tadi ada di RAB. Ini harus sama dengan yang ada di RAB tadi ya. Jadi RAP ini menjelaskan apa yang tadi ada di RAB. Oke, lanjut. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita lihat ke yang selanjutnya, yang ini. Nah, untuk yang ini adalah untuk menentukan pengelompokan ya. Jadi dikelompokkan untuk upahnya itu habis berapa, untuk bahannya itu habis berapa. Nah, di sini tidak tidak seperti yang tadi dikelompokkan ke satu item, tapi ini secara keseluruhan. Jadi bahan-bahan ini secara keseluruhan. Misalkan tadi pasir kan kalau per item hanya di item itu, misalkan pasangan pondasi hanya di pasangan pondasi sekian kubik. Nah, ini secara keseluruhan. Pasir misalkan dari pasangan keramik, dari pondasi, plester, ASI dan sebagainya sehingga ketemu sekian gitu kan. Nah, saya rasa untuk endingnya itu di sini, yaitu untuk belanja kebutuhan. Jadi ketika kalian akan membangun, kalian cukup buka yang ini. Sehingga ketika kalian buka yang ini, misalkan untuk belanja pasir dari total keseluruhan harus belanja sekian, kalian bisa atur belanjanya jangan langsung sekaligus, tapi perlahan-lahan agar terkontrol gitu kan. Nah, saya rasa cukupkan sekian. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa komen-komen di bawah. Dan mohon maaf sebelumnya kalau penjelasan saya terlalu cepat atau ringkas. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu. Tetap pantengin terus Bagja Channel, karena di Bagja Channel kalian bisa belajar ilmu pembangunan secara praktis, singkat, dan padat. Sekali lagi, kalau ada yang belum mengerti bisa komen-komen di bawah ya. Saya selalu terbuka untuk kalian semua
para subscriberku dimanapun berada. Oke, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.